FG. Berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, kimia tingkat SMP dan SMA. Ya adik-adik, kita masuk di pertemuan ke-11 dari materi bab 1 semester 1 untuk kelas 7, yaitu materi bilangan bulat dan pecahan. Di pertemuan 11 kali ini, kakak akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ya, di sini kita akan membahas penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya adik-adik. Dan soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Ya, kita langsung masuk saja ke soal cerita yang pertama. Jadi di sini ada 4 soal ya adik-adik. Kakak ambil soal ini dari soal yang sering muncul di ulangan. Yang pertama ini soalnya begini ya. Suhu di kota A sebesar 5 derajat Celcius. Di kota B sebesar negatif 10 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di kota A dan B? Ini mudah nih nomor 1 ini. Jadi kita tulis bentuk sederhananya. Di kota A suhunya 5 derajat Celcius. Di kota B suhunya negatif 10 derajat Celcius begitu ya. Berapakah selisih suhu di kota A dan B? Ya, selisih ini buat adik-adik yang belum tahu apa itu selisih. Selisih itu perbedaan ya. Bedanya berapa? Jadi misalkan adik-adik punya misalkan ini, si Adi punya permen 5, si Ani punya permen 7. Berapa selisihnya? Maksudnya berapa bedanya permen yang mereka punya? Berarti kan bedanya 2. Nah, itu yang dimaksud dengan selisih ya. Dan cara menghitung selisih ini, karena selisih itu adalah beda, ya dikurang gitu. Nah, ini pun dikurang. Nah, yang dikurangi bagaimana nguranginya? Apakah 5 dikurang negatif 10 atau negatif 10 kurang 5? Ya, untuk mengurangi ya tentu kita kurangi suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Yang tinggi yang mana? Yang 5 ya, karena 5-nya positif. Yang rendah yang negatif 10. Berarti selisihnya sama dengan 5 dikurang negatif 10 begitu. Nah, yang seperti ini adik-adik sudah tahu ya bagaimana jadinya 5 ini kurang negatif jadi tambah 10, hasilnya 15 derajat Celcius. Nah, seperti ini selisih suhu di kota A dan B. Ya, mudah ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya tinggal dikurangi aja ya. Lanjut ke nomor 2. Suhu di freezer sebesar negatif 4 derajat Celcius. Setelah kulkas dimatikan, suhu freezer naik sebesar 10 derajat Celcius. Jika suhu di microwave sebesar 80 derajat Celcius, berapakah selisih suhu di freezer saat ini dengan di microwave? Gitu. Jadi ada 2 tempat ya, freezer dan microwave. Suhu di freezer katanya negatif 4 derajat Celcius, tapi setelah kulkas dimatikan suhunya naik sebesar 10 derajat Celcius. Kita tulis dulu, freezer suhunya tadinya negatif 4 derajat Celcius, kemudian suhunya naik 10. Kalau naik diapakan? Ya kalau naik ya ditambah ya. Gampang, kalau naik ditambah, kalau turun dikurang. Naik 10 berarti ditambah 10 derajat Celcius. Negatif 4 tambah 10 ini adik-adik sudah pada tahu ya, itu 6. Jadi suhu di freezer 6 derajat Celcius. Terus suhu di microwave katanya di sini suhu di microwave 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah selisih suhu di freezer saat ini dengan di microwave? Selisihnya ya selisih seperti tadi kuranginya yang besar kurangi yang kecil ya. Jadi 80 kurang 6 yaitu 74
derajat Celcius. Nah, nih soal nomor 2 seperti ini. Jadi kita hitung dulu suhu di freezer. Tadinya negatif 4 naik 10 jadi negatif 4 tambah 10 yaitu 6. Kemudian suhu microwave 80, kemudian selisihnya ya, ini selisih ya. Nah, selisihnya segitu. 80 kurang 6 74. Paham ya adik-adik? Kemudian masuk ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini cukup panjang nih kata-katanya ya. Kalimatnya cukup panjang. Sekelompok anak pramuka sedang bermain lompat angka. Jika mengatakan A, maka anak pramuka akan melompat sebanyak 2 kali ke depan. Ya. Mengatakan A, anak pramuka akan lompat 2 kali ke depan. Jadi kita bikin dulu A berarti 2 gitu. Jika mengatakan B, anak pramuka akan melompat 1 kali ke belakang. B 1 ini 2 ke depan. Ini 1 ke belakang. Jika mengatakan C, maka anak pramuka akan melompat 3 kali ke belakang. C 3 ke belakang. Andi mengikuti permainan tersebut dan memulai pada titik 0. Jika urutan lompat Andi A, C, B, A berada di titik berapakah Andi sekarang? Nah, ini kalau ini ada 2 cara nih. Pertama kita gunakan cara garis bilangan. Gitu ya. Titik 0. Nah, ini titiknya Andi. Nah, ini titik Andi ya. Andi kan tadi di sini nih. Urutan lompatnya A, kemudian C, kemudian B, terakhir A. A itu 2 ke depan. Nah, kalau ke depan di sini kita anggap ke kanan. Kalau ke belakang kita anggap ke kiri kalau di garis bilangan ya. 2 kali ke depan berarti 1, 2. Nah, di sini kan ya. 2. Terus C artinya 3 kali ke belakang. Nah, dari sini 3 kali ke belakang. 1, 2, 3. Berarti di sini kan? Ya. Dari 0, 2 kali ke depan, 1, 2, terus 3 kali ke belakang, 1, 2, 3. Nah, ini. Terus B itu artinya 1 kali ke belakang. 1 kali ke belakang, B 1. Nah, di sini ya. Ini tadi pertama A, kemudian C, kemudian B gitu ya. Terakhir A. 2 kali ke depan. 2 kali ke depan, 1, 2. Nah, di sini ya. Beres kan? Berarti terakhir di sini nih. Di titik 0. Berarti terakhir hasilnya adalah 0. Kan pertanyaannya di manakah Andi berada sekarang? Ya berarti di titik semula ya. Di titik 0. Ya ulang ya. Pertama A 2 kali ke depan, 1, 2. Kemudian C itu artinya 3 kali ke belakang, 1, 2, 3. Kemudian B artinya 1 kali ke belakang, 1. Kemudian A lagi, A 2 kali ke depan, 1, 2. Nah, berarti di sini terakhir di 0. Nah, kita bisa gunakan cara ini atau kita juga bisa gunakan cara operasi hitung bilangan bulat ya. Pertama pertama kan di titik 0 ya. Katanya pertama di titik 0. Kemudian A itu 2 kali ke depan berarti tambah 2. Gitu. Kemudian C 3 kali ke belakang. Kalau ke belakang kita anggapnya kurang 3.
Kemudian B 1 kali ke belakang, berarti kurang juga, kurang 1 ya kan, 1 kali ke belakang. Terakhir A 2 kali ke depan. Kalau ke depan kita anggap tambah 2 sama dengan, nah tinggal kita hitung ini, 0 tambah 2 kurang 3 kurang 1 tambah 2 sama dengan lagi 2 kurang 3 negatif 1 kurang 1 tambah 2 sama dengan lagi negatif 1 kurang 1. Negatif 1 kurang 1 jadinya negatif 2 ya, tambah 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 berapa? Ya 0 ya, sama kan hasilnya 0. Bisa menggunakan cara garis bilangan, bisa menggunakan cara dihitung seperti itu. Menurut adik yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikerjakan dengan cara yang mana bebas ya, akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 0. Ya itu soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Ya soal nomor 4 begini. Suatu kuis memiliki peraturan sebagai berikut. Jika menjawab benar, maka peserta akan mendapat nilai 5. Ya, kalau benar dapat nilai 5. Jika salah, maka akan mendapat nilai negatif 2. Salah, negatif 2. Dari 10 pertanyaan, Fulan menjawab 4 soal dengan benar dan sisanya salah. Nah, si Fulan ini menjawab 4 benar, sisanya salah. Berarti salahnya berapa? Di sini kan dari 10 pertanyaan, pertanyaannya ada 10. Kalau 4 benar berarti sisanya dari 10, 4 benar sisanya berarti 6 ya. 6 berarti salah. Oke? Kan pertanyaannya ada 10, kalau 4 benar berarti sisanya itu 6 salah. Pertanyaannya adalah berapa nilai yang diperoleh Fulan? Nah, berarti nilai yang diperoleh Fulan kalau benar poinnya 5. 4 benar. Berarti 4 kali 5 gitu. Kan ada 4 yang benar. 1 benar poinnya 5, berarti 4 kali 5. Tambah yang salah, ini yang benar ya. Ini yang benar. Terus sekarang yang salah nih. Ini yang benar. Kalau yang salah 6, poinnya min 2. Berarti 6 kali negatif 2. Nah, ini yang salah nih. Ya. Ini ya, yang poin yang benar, ini poin yang salah. Ya udah, tinggal kita hitung. 4 kali 5 20 ditambah 6 kali negatif 2, negatif 12 sama dengan 20 ya, ini jadi kurang 12 sama dengan 8. Nah, berarti nilai yang diperoleh Fulan 8. Oke? Ya. Karena dia menjawab 4 soal dengan benar. 1 soal benar poinnya 5, berarti 4 kali 5. Dan menjawab 6 salah, 1 soal salah poinnya negatif 2, berarti 6 kali negatif 2. Udah gitu dijumlahkan ya, skornya dijumlahkan yang benar dengan yang salah, sehingga 20 tambah negatif 12 hasilnya 8. Ya, itulah soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kakak ambil soal yang sering kali muncul di ulangan. Kalau nanti ternyata ada soal yang berbeda, adik-adik kalau paham bilangan bulat bisa menginikan sendiri ya, mengkreasikan sendiri gimana caranya. Ya, sekian dari kakak hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Fantastic Genius. Adik-adik bisa terus menonton secara berurutan agar lebih bisa dipahami dengan mudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.